Kemudian timbullah isu-isu bahwasanya orang-orang Wahabi suka menumpahkan darah sampai bikin buku judulnya sejarah berdarah sekte Wahabi. Ya, tuduhan yang macam-macam. Apakah ada orang-orang kita waktu berhaji berumrah ketakutan di sana, takut dibunuh sama orang Wahabi? Enggak ada, justru aman kalau di sana. Tempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum. Rasa terganggu dengan Wahabi. Ya, saya nggak tahu yang pertama Wahabi yang mana yang mengganggu dia. Ya, apa jenis kelaminnya, di mana dia tinggal, sukunya apa, saya nggak tahu. Jelas ya? Tapi di mana-mana itu kalau ada yang mengajak kepada sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka ada sebagian manusia yang pasti apa? Tidak senang akan hal tersebut. Mohon dijelaskan apa itu Wahabi. Wahabi ya, itu julukan yang dituduhkan kepada orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Bahkan dikatakan negara Saudi adalah negara apa? Wahabi. Dan benar ya, kalau kita mau lihat ya, Arab Saudi mereka sangat menghormati Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa? Dia pahlawan. Bagaimana bisa berdirinya negara Arab Saudi? Dahulu Saudi itu kelompok-kelompok kecil, pemerintahan-pemerintahan kecil saling bertempur di antara mereka. Muncullah Syekh Muhammad bin Wahab bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud, bekerja sama maka berdirilah negara Arab Saudi, kemudian disatukan seluruhnya. Makanya Muhammad bin Wahab di mata orang Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di mata orang Indonesia. Artinya wajar jika mereka menghormati, karena pahlawan bukan cuma sekedar ulama tapi juga apa? Pahlawan yang dengan jasa dia berilah kerajaan Arab Saudi. Namun orang-orang Saudi tidak ada yang fanatik sama Muhammad bin Wahab kalau saleh tidak diikuti. Dia adalah ulama bermadzhab Hambali sebagaimana ulama-ulama yang lain. Kita pun di Arab Saudi tidak fanatik dengan, saya belajar di Universitas Madinah, saya tidak fanatik dengan Muhammad bin Wahab. Oleh karenanya kita pun belajar di sana fikih 4 mazhab. Kita tidak belajar mazhab Hambali. Padahal Saudi bermadzhab apa? Hambali. Dan banyak guru-guru kita dari ulama Saudi yang mengatakan pendapat masalah ini lebih kuat mazhab Syafi'i. Masalah lebih kuat mazhab apa? Maliki. Tidak ada fanatik sama sekali. Meskipun mereka bermadzhab apa? Hambali. Adapun orang-orang yang hasad kepada kerajaan Arab Saudi, dan banyak yang hasad, terutama orang-orang Syiah sangat hasad kepada kerajaan Arab Saudi. Kita bilang Arab Saudi dengan penuh kekurangannya, namun dia adalah negara yang terbaik yang ada sekarang. Syariat Islam ditegakkan, meskipun tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Alhamdulillah, yang berzina dihukum, yang mencuri dipotong tangannya. Alhamdulillah, orang-orang menutup aurat. Alhamdulillah, tidak ada tempat-tempat pelacuran. Kalau ada ditangkap ya. Ada tempat pelacuran yang sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Ya. Saya pernah punya teman kepala Hai Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dia mengatakan kepada saya, Firanda, ini bulan Ramadan saya berhasil tutup 30 rumah-rumah yang dijadikan apa? Tempat pelacuran. Tidak resmi semuanya. Ya, maksud saya tapi tidak ada terbuka, dibolehkan, tidak ada ya. Alhamdulillah ya. Di mana-mana sholat masjid penuh di mana-mana. Alhamdulillah. Ya. Orang negara yang sangat aman. Taruh mobil gitu dinyalain masuk masjid, nggak ada yang nyuri mobil tersebut. Di Saudi seperti itu. Saya pernah sampaikan ya. Saya pernah mau keluar dari rumah, ada mobil di belakang saya ngalangi mobil saya. Orang Saudi ngawur ini, parkir sembarangan. Maka saya datang ke mobil tersebut, saya buka, saya bel-bel. Mobilnya nyala, ada BlackBerry di sampingnya. Tet, 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 nggak ada orangnya. Akhirnya saya naik, saya mundurin. Kemudian baru saya keluar, baru saya majuin lagi, baru saya pergi. Coba kalau Indonesia, minimal BlackBerry-nya hilang. Jelas mobilnya juga hilang. Bayangkan sambil nyala dibiarin begitu saja. Di sana susah. Alhamdulillah. Bukan berarti tidak ada pencurian mobil, ada tapi kecil, minimal. Artinya kebaikannya sangat banyak. Belum lagi bagaimana khidmah pelayanan terhadap jemaah haji, jemaah umrah luar biasa. Pembagian sana gratisan sangat banyak. Saya lihat sendiri pembagian gratisan sampai jemaah-jemaah umrah, jemaah haji yang plus, yang kaya raya juga kalau ada pembagian gratis rebut-rebutan. Benar, saya ini jemaah plus, saya bimbing mereka kaya raya, pembagian gratis mereka juga semangat padahal mereka kaya raya. Ya. Namun kalau gratis itu menyenangkan ya. Jadi luar biasa, kekurangannya jelas ada, kekurangan jelas ada. Kemudian timbullah isu-isu bahwasanya orang-orang Wahabi suka menumpahkan darah sampai bikin buku judulnya sejarah berdarah sekte Wahabi. Ya, tuduhan yang macam-macam. Apakah ada orang-orang kita waktu berhaji berumrah ketakutan di sana, takut dibunuh sama orang Wahabi? Enggak ada, justru aman kalau di sana. Justru sampai ke Indonesia malah kita ketakutan, dicuri, diambil, dirampok ya. Macam-macam, pagar harus dikunci, mobil hilang ya.
Di sana tidak ada ketakutan sama sekali. Apa yang ditakuti? Mana haus darahnya? Apakah Arab Saudi tidak membantu negara-negara Islam yang lain? Sangat membantu. Tidak memandang itu mazhabnya apa, dibantu semuanya. Indonesia dibantu berulang-ulang. Aceh dibantu berulang-ulang. Quran gratisan banyak dibagi, meskipun dijual di Tanah Abang. Quran wakaf, tapi dijual di Tanah Abang. Iya. Artinya dibantu. Palestina bantunya luar biasa. Suriah dibantu habis-habisan. Ya. Ya, kalau mereka punya kesalahan wajar. Mana dituduh mereka mengkafirkan umat Islam? Mana? Dari mana? Itu omongan saja. Apakah pengajian kita suka mengkafir-kafirkan? Saya tanya sama antum. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan. Kita kalau mengatakan ini kekufuran, ini syirik, itu hak, itu harus. Saya harus menjelaskan ini syirik. Saya tidak mau basa-basi. Ini syirik saya katakan. Ini kufur-kufur. Tapi bukan berarti pelakunya langsung otomatis musyrik, langsung otomatis kafir. Bisa dia tidak mengerti, tapi menjelaskan ini syirik harus dijelaskan. Ini kekufuran harus dijelaskan. Ya. Oleh karenanya tuduhan-tuduhan banyak. Seperti tuduhan bahwasanya Wahabi melarang bersolawat. Gimana melarang bersolawat? Tiap hari kita bersolawat. Kalau sholat di Masjid Nabawi, apakah khatibnya tidak pernah bersolawat? Solawat terus-terusan. Setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan bersolawat. Yang dilarang maksudnya solawat yang macam-macam, yang aneh-aneh, seperti solawat Fatih. Barang siapa yang baca seperti khatam Quran 7 kali, kemudian ini dari mana dalilnya seperti itu? Itu yang dilarang, solawat-solawat yang aneh-aneh yang dilarang. Kemudian Wahabi melarang ziarah kubur, dusta. Siapa bilang gitu? Hadis-hadis Nabi menyuruh ziarah kubur. Yang dilarang kalau ente pergi ke ziarah kubur, minta penghuni kubur, itu yang dilarang. Jangan ziarah kubur untuk minta-minta kepada penghuni kubur. Itu yang dilarang oleh mereka. Dan tuduhan macam-macam. Sampai berita-berita saya dengar sendiri, saya baca seperti isu yang tersebar, bahwasanya ada orang Wahabi naik di atas kubah hijau, ingin menghancurkan kubah hijau. Tahu-tahu kena petir, terbakar di atas. Sampai sekarang mayatnya masih ada. Subhanallah. Ini orang Madinah nggak ada yang tahu seperti ini. Cuma Indonesia pada tahu. Dari mana sih? Saya heran juga. Ini dari mana? Ya, kalau ada orang terbakar di atas apakah Wahabi itu kafir? Abu Jahal saja mati dikubur oleh Nabi SAW. Ini ada orang hangus terbakar kemudian tidak dikubur, dibiarin bertahun-tahun di situ. Dari mana seperti itu? Itu cerita paling ramai di Indonesia. Bikin isu lagi, orang-orang Wahabi pemerintah Arab Saudi ingin memindahkan kuburan Nabi. Isu dari mana seperti ini? Gak kurang ajar seperti ini. Padahal pemerintah Arab Saudi ingin memperluas Masjid Nabawi. Dibuat isu supaya kita mencela, bukan memuji. Harusnya pemerintah Arab Saudi ingin melebarkan Masjid Nabawi. Bayangkan berapa duit yang mereka keluarkan. Hotel-hotel besar mereka bayar, ganti. Berapa duit, berapa triliun yang mereka keluarkan demi untuk melebarkan Masjid Nabawi untuk khidmah kepada masyarakat. Sebagian orang Syiah bikin isu bahwasanya mereka ingin memindahkan kuburan Nabi. Dari mana seperti ini? Akhirnya mencela. Yang penting mencela dulu meskipun di cross check tidak benar. Kita aja di Madinah nggak tahu ada dari mana isu seperti itu. Sampai Indonesia kita sini nggak tahu. Tinggal di Madinah, tiap hari sholat dekat kuburan Masjid Nabawi, kuburan Nabi tidak tahu cerita seperti itu, tahu tersebar sana sini. Dusta. Bahkan berapa tahun lalu, 2 tahun lalu saya hajian. Saya baca di salah satu di internet, berita di internet, orang-orang Wahabi Arab Saudi menyewa tentara Israel untuk menjaga keamanan di pelaksanaan jemaah haji. Subhanallah. Ngapain sewa tentara Israel? Masih banyak tentara Indonesia yang miskin-miskin yang bisa disewa. Bayarnya lebih murah mungkin. Sekalian hajian. Ngapain harus sewa? Emang jaga penjahat kemudian sewa apa? Tentara dari Israel. Dusta besar. Namun tersebar. Artinya para hadirin, maksud saya sekali lagi saya katakan Arab Saudi negara yang saya lihat sangat baik dengan segala kekurangannya. Tapi kita harus memandang dengan kacamata yang adil. Ya, tidak boleh kita hanya melihat sisi buruknya, sementara sisi baiknya begitu apa? Begitu banyak. Adapun fitnah-fitnah terhadap Wahabi, ya, itu fitnah-fitnah banyak yang tidak benar. Saya katakan Muhammad bin Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, seorang ulama yang dia bisa benar dan bisa salah, dan kita tidak pernah fanatik dengan beliau. Kita tidak pernah fanatik dengan beliau. Saya masih menunda untuk bertobat karena saya distempel sebagai Wahabi. Karena berbeda dengan santri yang di pesantren, bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Ini sudah distempel masih nunda tobat. Sudah stempel. Jamaah, memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij yang ada di daerah, sehingga akhirnya
Stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan. Orang takut, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya, dibunuh sama dia. Betul, memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Tapi aliran itu diberikan kepada yang tidak tepat. Ada yang mengatakan Wahabi ini Yahudi. Subhanallah. Dia maksudnya Wahabi sekarang siapa? Raja Salman. Nah, kalau mereka mengatakan Wahabi sekarang adalah Saudi ya. Subhanallah. Maka seharusnya ya kita pelan-pelan memahamkan orang bahwasanya Saudi itu bukan Wahabi. Mereka itu mengajarkan sunnah. Mereka mengajak kepada, kalau belajar fikih kita tahu fikih yang dipakai. Anak sekolah di Medina. Jadi kalau dikatakan orang yang Wahabi, orang yang paling ngerti Wahabi mungkin di antara antum yang ada di sini. Anak 15 tahun di Madinah belajar. Kita belajar semua aliran di situ. Semua madhab kita pelajari. Kita belajarnya udah yang namanya fiqhil muqaranah, perbandingan. Bukan lagi dicekokin yang harus kayak gini. Enggak. Kita itu punya Al-Quran dan punya Sunnah. Dan kita punya ulama-ulama yang telah banyak memberikan andil buat kita, berandil dalam menyimpulkan hukum-hukum. Itu yang dipelajari di dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan madhab Maliki. Bahkan Saudi sekarang lajnah daimah, majelis ulamanya itu dari 4 madhab itu ada. Majelis ulamanya dari 4 madhab ada. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, dan ada yang Hambali. Cuma itulah kebencian kepada Al-Quran dan Sunnah kadangkala yang membuat orang jadi buta. Dan juga mungkin sebabnya salah satu orang atau oknum yang mengajak kepada Sunnah untuk menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi caranya nggak benar, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang macam-macam. Jadi kalau anak antum nggak perlu ditunda. Untuk bertobat artinya kembali kepada Allah. Dengan apa? Kalau itu perintah Nabi, amalkan. Itu larangan, tinggalkan. Kan enak kita sebenarnya, nggak repot jadi orang Islam itu. Nabi SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kalau aku nyuruh, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Artinya tidak memberatkan. Wa idza nahaitukum fajtanibu. Tapi kalau aku melarang, tinggalkan. Tinggalkan kalau aku melarang. Kenapa kalau larangan harus ditinggalkan? Karena meninggalkan larangan itu tidak butuh energi. Yang pertama, larangan itu sedikit dan tidak butuh energi. Antum meninggalkan, umpamanya meninggalkan zina, naudzubillah min dzalik. Apakah butuh energi? Kan nggak butuh, antum di rumah selesai. Tapi kalau disuruh sholat ke masjid, nah ini kan butuh energi. Ada orang yang nggak mampu. Artinya, ya Allah, kaki anak sakit, nggak bisa jalan. Iya, kau silakan sholat di rumah. Tapi kalau untuk meninggalkan yang haram, apa sih beratnya? Meninggalkan yang haram itu kan kau nggak perlu bekerja. Tinggalkan khamar udah, tinggalkan riba, ya udah selesai, diam aja Pak. Tapi kalau sudah amal, maka sesuai kemampuan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini lagi ada yang lucu-lucu saja. Ya, ini ada yang mengatakan katanya, ini bahasanya saya baca dari transkrip bahasa dia. Ini lagi kelompok-kelompok transnasional yang memang punya dana yang sangat kuat seperti Wahabi katanya. Masya Allah, Wahabi dananya kuat. Ya. Katanya Wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir kemana-mana, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya, jadi ini merasa terganggu dengan Wahabi. Ya, saya nggak tahu yang pertama Wahabi yang mana yang mengganggu dia. Ya, apa jenis kelaminnya, di mana dia tinggal, sukunya apa, saya nggak tahu. Jelas ya? Tapi di mana-mana itu kalau ada yang mengajak kepada sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka ada sebagian manusia yang pasti apa? Tidak senang akan hal tersebut.
Iya. Ada sebagian orang yang berada di atas kekeliruan pasti tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Nah, dikatakan di sini katanya ini Wahabi sudah merata di mana-mana, hampir di mana-mana, dimulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya. Katanya mereka ini punya tim yang dikirim ke sana dan ustaz-ustaz Wahabi ini katanya memang gajinya mahal. Ya. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, saya beberapa kali waktu ngisi di Bogor, katanya waktu ngisi di Bekasi, ya. Di tempat lain mantan-mantan ustadz Wahabi laporan ke saya. Ya. Katanya saya tahu kiai gajinya ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya. Ditanya sama kiainya ini tadi yang bercerita ini, sampean kok tahu? Ya. Katanya saya dulu mantan ustadz Wahabi. Ya. Jadi saya coba menjadi dai setiap bulan $1.500. Lumayan kiai. Ya. Kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah itu lebih dari cukup katanya. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Jelas ya? Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren yang mereka tuduh Wahabi di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dan memang berkembang dengan sangat pesat ya di Indonesia ini, karena memang orang-orang yang mereka tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya. Ya. Karena itu mereka ribut, nggak suka. Ya, mereka demo-demo, orang yang mereka katakan Wahabi yang melarang demo. Sana menghujat pemerintah, orang-orang yang mereka tuduh Wahabi yang menerangkan tentang kedudukan pemerintah, tidak boleh dicela dan dihujat. Dan mereka dalam hal ini itu berbicara tentang agama, sebagaimana Imam 4 menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah yang muslim dalam hal yang ma'ruf, itu ada di buku-buku akidah mereka. Dan mereka ini menerangkan bukan karena ada proyek, tidak ada anggaran di situ. Ya, tidak ada anggaran. Ya, beda dengan sebagian orang ini, kalau ada anggaran, masya Allah, baru dia bergerak. Ya, bikin program di sana sini, bela negara, cinta tanah air. Orang-orang Salafi itu dari dulu menjelaskan, yang mereka tuduh Wahabi ini itu dari dulu punya kegiatan di sana sini, di majelis-majelis mereka isinya seperti itu. Iya. Menerangkan bagaimana yang benar. Jadi ini kadang menyusahkan sebagian orang. Jelas ya? Akhirnya mulai tujuh macam-macam. Ada lagi yang bikin statement katanya. Masya Allah, ditulis di koran lagi. Ya. Itu di halaman depan ya, koran duta namanya. Ya. Katanya semua teroris di RI itu Wahabi. Masya Allah. Ya. Nah ini pertama Wahabi ini saya nggak merasa Wahabi yang mana, ya. Dan kita dengan ucapan itu tidak tersinggung. Ya siapa yang Wahabi? Ya, kita juga tidak tahu siapa yang dia tuduh, kan begitu. Ya. Tapi ini bahasa-bahasa yang tidak bagus. Ya. Bahasa-bahasa yang tidak bagus. Selalu mereka permasalahkan Saudi Arabia itu Wahabi. Sampai masya Allah ketika datang Raja Salman kemarin itu, ya saya lihat di sebagian wawancara di televisi, ada orang dari salah satu ormas besar di Indonesia ini. Itu sampai berkata ini kami juga perlu duduk dengan pihak Raja Salman ini. Kita ingin bercerita, kita ingin diskusi. Ya. Kenapa orang-orang kalau dia berada di sekitar kuburan Nabi dilarang berdoa ke situ? Ya. Nah, ini membuat saya Ya. Sebenarnya heran dengan orang-orang seperti ini. Kemarin teriak toleransi, menghargai pendapat. Nah, itu kan pendapat orang ada dalilnya. Di rumahnya sendiri dia mau melarang. Kok kamu yang sewok? Ya. Kok bisa dia yang marah? Nggak suka di negeri dia, permasalahkan. Kalau dia di Indonesia dia bikin seperti itu, ya silahkan, itu kan urusan dia. Jelas ya? Sampai masalah pakaian orang, pakai jubah, pakai jenggot, ya, tidak isbal, semuanya dikomentari. Ya. Semuanya dikomentari. Kok bisa urusan orang dia ikut-ikutan? Orang mau pakaian apa? Sana pakaiannya telanjang, tidak menutup aurat, nggak banyak komentarnya di sana. Tapi orang bagus, pakaian jubah, dia pakai kopiah, tidak isbal, kok itu yang dia komentari? Ya. Ini hal yang tidak baik. Ya, perkara-perkara yang seperti ini pakai jubah, kita tidak menyuruh orang pakai jubah semuanya. Saya tidak pernah berkata pakai jubah itu sunnah. Tidak pernah saya berkata begitu. Iya. Orang dalam berpakaian itu yang penting dia tutup auratnya. Pakaiannya tebal, tidak transparan, bukan menampakkan aurat. Pakaiannya longgar, tidak membentuk auratnya. Pakaiannya tidak menyerupai pakaian orang kafir. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak menyerupai laki-laki. Pakaiannya tidak boleh dari najis atau hal yang berbahaya. Dan pakaian itu bukan pakaian ketenaran. Ya. Yang dia ingin tampil beda dengan manusia.
Kalau syarat berpakaian ada, silahkan. Mau pakai baju koko, mau pakai baju gamis, mau pakai jubah, mau pakai baju batik, ya, mau pakai baju Nusantara, istilah mereka ya. Ya. Silahkan. Ya. Silahkan. Kita tidak pernah mengurusi hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka ini jangan dipersempit dalam hal-hal yang seperti ini. Maka perkara yang seperti ini tidak bagus. Ya. Menuduh sembarangan. Ya, terkait dengan masalah terorisme, dituduh sebagai teroris dan seterusnya. Ada memang orang-orang. Jadi tidak semua orang yang misalnya dia ini membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak dikatakan dia ini mewakili Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tidak semuanya seperti itu kan. Saya mau beri contoh. Ya. Ada sebagian ormas, Masya Allah. Ya. Sangat dikenal sekali. Ya. Sebagai orang yang mengawal. Ya. Sebagai orang yang selalu mengatakan bahwa kita harus toleransi, moderat dan seterusnya. Ya, ketika pemerintah punya kebijaksanaan full day school, ya, siapa itu yang punya santri-santri demo-demo, kemudian dia berkata bunuh menterinya? Hah? Ketika terjadi hal yang seperti ini, kita tidak berkata bahwa mereka ini mengajari santrinya terorisme atau pemikiran takfiri. Ya, ini kekeliruan dari anak-anak kan begitu. Ya. Tidak bisa, bukan hal yang adil kita nisbatkan bahwa pemikiran mereka adalah apa? Pemikiran takfiri. Kok santrinya bisa berkata bunuh menterinya? Ya. Itu bukan dari hal yang adil. Makanya cara berpikirnya Anda juga kepada orang lain harusnya diperbaiki. Jangan ketika ada yang membaca misalnya, ini ada yang melakukan peledakan bom di sana. Peledakan bom ini didapati di rumahnya, dia baca kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Oh berarti ini Wahabi. Ya. Subhanallah. Jadi kalau dia baca Al-Quran bagaimana? Dinisbatkan kesalahan kepada Al-Quran begitu? Ya. Nggak boleh seperti itu. Itu kan tidak adil namanya. Tidak adil. Ya kalau mau adil, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada. Ya. Buku-buku mereka yang mereka tuduh sebagai Wahabi itu ada. Keluarkan dari buku-bukunya. Jangan nukilan-nukilan saja. Ya. Hanya ambil dari sini, nanti buat opini. Sekte berdarah, sejarah berdarah kaum Wahabi. Ya. Dan sebagainya. Ini kan semuanya kedustaan. Ya. Dan hal-hal yang seperti itu, ini harusnya dihilangkan. Ya. Kita harus mendidik umat ini supaya berpijak di atas dalil. Inilah yang menyatukan. Kan di dalam Al-Quran dikatakan, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian berselisih, hukumnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih pada sesuatu apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Baik. Jadi ini pembahasan tentang Wahabi ini pembahasan panjang sekali ya. Ya, karena kalau kita ingin bahas semua tuduhan-tuduhan, isu-isu yang berkembang dan syubhat itu banyak sekali. Ya. Tapi intinya kita sudah tahu. Ya, siapa yang dituduh dengan Wahabi itu, apa hakikat dakwanya, dan saya sudah berikan contoh beberapa bentuk dari tuduhannya. Ya, maka di akhir dari kajian ini saya ingin mengingatkan tentang kita semua itu umat Islam itu bersatu di atas satu prinsip. Ya, kita dikumpulkan di atas suatu hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna rabbakum wahid." Sungguhnya Rabb kalian itu satu. Ya. Dan ayah kalian satu. Kita semua anak turun Nabi Adam. Agama kalian itu satu. Ketahuilah tidak ada keutamaan orang Ajam di atas orang Arab. Dan tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam. Tidak ada keutamaan orang kulit hitam di atas kulit putih. Atau kulit merah di atas kulit putih. Iya. Tidak ada keutamaan kecuali dengan apa? Dengan takwa. Ya. Maka yang perlu kita ajak umat ini adalah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya dia kenal apa hal yang dengannya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita berselisih, dibawakan dengan dalil. Ya. Dibawakan dengan bukti. Agar supaya hal tersebut bisa menjadi baik untuk umat ini. Ya. Dan kita semua harusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat di mana-mana misalnya dia bisa ketemukan orang-orang yang mengajak kepada Al-Qur'an, mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mendalami Al-Qur'an dan mendalami hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Sekarang ini kalau ada yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya apa dia katakan? Oh ini kamu cuma tahu kulitnya saja,
tidak tahu dalamnya. Ya. Hanya tahu yang zahirnya saja, tidak tahu apa dalamnya. Nah, ini dia punya agama baru. Ya. Artinya dia punya apa? Agama baru. Agama ini warisan. Agama ini warisan. Iya. Umat Islam itu tidak boleh bikin prinsip apapun. Yang datang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh membuat ketentuan apapun. Sebab agama ini sudah lengkap dari Nabi. Dan itulah yang didalami oleh para sahabat. Itu yang disampaikan kepada umat. Jadi yang sampai kepada kita itu warisan. Jadi kalau gitu agama, dia agama yang benar, maka agama itu apa yang dibawa ini pasti mencocoki jalannya para ulama yang telah lalu. Dan kalau itu adalah agama yang benar, pasti ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu selalu seperti itu yang dipahami oleh para sahabat dan para salaf rahimahumullahu ta'ala.